Ya tentunya saya selaku prajuru Desa Adat Bubuk, masyarakat Bubuk sangat menyayangkan statement ataupun tindakan yang dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati karena menjanjikan untuk menyetop sementara pembangunan tersebut. Ini kontradiktif dengan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 Juli 2023. Kenapa kontradiktif? Karena dalam surat tersebut tegas dinyatakan acuan hukumnya dan lain sebagainya dengan kesimpulan bahwasannya pembangunan proyek Dinjo Ngawit tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan baik Perda Kabupaten Karangasem terkait dengan tata ruang maupun Perda nomor 8 tahun 2015 terkait dengan zonasi pemerintah Provinsi Bali. Jadi tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba saja mereka menjanjikan. Saya tidak tahu apakah statementnya ini politis atau apa, karena sebagai wakil bupati harusnya Pak Artedipe paham konsekuensinya ketika dia menjanjikan akan menutup sementara wilayah tersebut. Sekarang apakah dia betul-betul berani menutup atau tidak? Apakah dia berani melawan keputusannya Bapak Bupati Karangasem atau tidak? Ya, karena proyek tersebut jelas tidak ada aturan yang dilanggar sesuai dengan surat yang tertulis 25 Juli lalu itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama tidak ada melanggar Perda. Kemudian dalam surat tersebut juga menyatakan bahwasannya pemerintah Kabupaten Karangasem tidak berwenang untuk menutup resort tersebut. Karena semua perizinan itu adalah dilakukan melalui OSS, yang mana itu kewenangan pemerintah pusat. Karena ini kan yang berinvestasi adalah perusahaan PMA, PT PMA. Jadi segala kewenangan itu ada di pusat. Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak punya kewenangan apa-apa. Nah, seharusnya statementnya Wakil Bupati yang saat itu mungkin diberikan diberikan tugas atau apa oleh Bapak Bupati karena Bapak Bupati nggak hadir. Harusnya memberikan statement bahwasanya pemerintah Kabupaten Karangasem tidak punya kewenangan. Harusnya mereka mengarahkan kalau mau demo saja ke Jakarta. Ya jangan sampai mengganggu Kamtimas di Karangasem, apalagi saya lihat demo itu anarkis. Kenapa saya bilang demo itu anarkis? Karena ada dorongan-dorongan. Ya kasihan tugas Pol PP, ada aparat penegak hukum polisi juga di sana. Ya soal anarkis. Kemudian ada orang kerawan, kesurupan, ini demo apaan? Ya, yang sangat saya sayangkan dan saya sebagai putra Bubuk merasa malu dengan adanya demo tersebut. Karena sepertinya tidak terkontrol gitu loh. Ya, sedangkan waktu kami melakukan klarifikasi, itu semua jelas. Ya, tidak ada kami melakukan mencaci maki pemerintah, kemudian ada orang kesurupan, tidak ada. Ya, kira-kira apa di balik manuver yang dilakukan Wakil Bupati Pak Artedipe? Dengan menjanjikan itu sementara tegas ada surat resmi Pemkab Karangasem yang menyatakan tidak berhak menghentikan operasional PT yang melakukan pengembangan resort mewah di Bukit Lumang. Ya inilah yang saya khawatirkan, sepertinya Wakil Bupati itu mau melawan keputusan daripada Bupati. Nah Bupati ini sebelum melakukan keputusan kan, sebelum memutuskan membuat surat tersebut pasti sudah melakukan kajian bersama tim PUPR, kemudian Dinas Perizinan Terpadu dan lain sebagainya. Pasti sebelum termasuk juga dengan Biro Hukumnya Pemkab Karangasem, dan saya yakin Wakil Bupati juga terlibat di sana. Lalu sekarang tiba-tiba mengeluarkan statement mau menyetop sementara. Ini yang saya khawatirkan, statement itu adalah bernada politis. Ya, entah dengan tujuan kepentingan di pemilu kada 2024 atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Ya semoga saja statement tersebut tidak ada kepentingan politik tertentu. Ya, karena jangan kisru yang ada di Desa Bubuk ini ditunggangi oleh kepentingan politik. Saya selaku masyarakat Bubuk tidak akan pernah terima. Ya, termasuk ada anggota DPD RI itu yang mulai memanas-manasin situasi. Masyarakat kami protes. Bahkan akun-akun kami itu diblok oleh anggota DPD RI ini. Ya saya tidak perlu sebutkan lah, pasti teman-teman sudah tahu lah. Siapa sih yang biasa mencari panggung di atas penderitaan orang, kan begitu ya. Gitu. Jadi pernyataan Artedipe apakah juga berpretensi atau tendensi seolah-olah
mengadu domba atau membenturkan bupati dengan masyarakat, karena nanti pasti yang ditagih janjinya adalah bupati ketika Artedipo menjanjikan akan menyetop. Saya rasa Pak Bupati tidak akan ditagih janjinya. Yang justru ditagih janjinya adalah Wakil Bupati. Karena kan Wakil Bupati yang memberikan statement tersebut. Yang seharusnya, kalau menurut pandangan saya, sebagai orang hukum, beliau itu kan sudah tahu. Masa baru 2 hari mengeluarkan surat, tiba-tiba sekarang menganulir surat tersebut? Ya kan aneh bin ajaib kan begitu. Surat itu sudah jelas kok, isinya sudah jelas. Konklusinya sudah jelas atau kesimpulannya sudah jelas. Bahwasanya pemerintah Kabupaten Karangasem tidak berwenang. Kalau pemerintah Kabupaten Karangasem nanti menyetop proyek tersebut, itu dia bisa digugat, ya surat tersebut bisa ditunkan atau digugat secara perdata dan lain sebagainya. Nah ini yang saya khawatirkan. Sedangkan masyarakat yang menamakan dirinya tim 9 itu tidak mungkin dia berani menutup, ya karena itu perbuatan pidana. Ya pila ini kan sudah ada izinnya, tidak ada hal yang dilanggar. Ya kami pernah audiensi waktu kami melakukan klarifikasi juga pemerintah melalui Sekda menyatakan seperti itu, tidak ada yang dilanggar. Ya, dan di sebelahnya sudah ada pila namanya pila The Samu Hill Resident. Kemudian di bawah daripada pila Neno Resort ini ada pilanya Mr. Martin namanya. Itu bersebelahan. Nah, kalau kita berbicara kesucian pura, harusnya tim 9 bersama kelompok yang mengatasnamakan Gemah Santi ini konsisten dengan perjuangannya. Konsistennya seperti apa? Semua perumahan bangunan yang ada yang sekitaran sana harusnya dia tolak. Ya, sedangkan rumahnya Mas Yase selaku Kliang Desa ada justru lebih dekat, kalau saya tidak salah itu 700 meter dari Pura Gumang. Jadi harusnya semua diratakan. Harusnya, kenapa Villa de Samuhil tidak digubris, vilanya Mr. Martin tidak digubris, kemudian ada rumah-rumah yang bahkan radiusnya kurang dari 600 meter dibiarkan, kenapa yang jaraknya 1,33 dipermasalahkan? Kalau tidak ada kepentingan politik tertentu. Ya, itu yang kita garis bawah. Masyarakat saya rasa sudah cerdas kok. Masyarakat sudah tahu kenapa hanya difokuskan kepada satu tempat. Padahal di tempat itu sudah ada banyak bangunan. Ya contoh ini vilanya Mr. Martin. Itu dibangun kontraknya dibangun tahun 2008, ditandatangani tahun 2008. Dan perpanjangannya itu 2014. Sedangkan Perda itu keluar 2012. Perubahannya kan 2020. Ya, Perda tata ruang. Pertanyaannya, dia kan mantan anggota dewan saat itu. Pertanyaannya kenapa bisa diperpanjang kalau memang sudah ada larangan. Nah, ini yang saya berbicara terkait dengan sonasi, arahan sonasi. Ya, yang saya sebutkan dulu bahwasanya yang diberlakukan itu adalah Perda 8 2015 karena ada lex spesialisnya. Dalam hukum itu kan ada asas namanya lex superior derogat legi inferiori, yang artinya aturan perundang-undangan yang di atasnya mengalahkan aturan perundang-undangan yang di bawahnya. Kita compare Perda Tata Ruang Kabupaten Karangasem dengan Perda 8 2015 ini, otomatis yang dipakai ini ada perdanya provinsi. Karena kedudukannya dia lebih tinggi, yang mengatur sonasi inti, sonasi penyangga, dan sonasi pemanfaatan. Bangunan resort ini lokasinya ada di zona pemanfaatan dan zona penyangga yang diperbolehkan dibangun fasilitas pariwisata, termasuk villa, mau restoran, dan lain sebagainya. Nah ini yang saya herankan, kenapa poinnya hanya di villa Neno yang dibangun? Apakah ada kepentingan tertentu yang dilakukan oleh Mas Wiyase dan kelompoknya ini? Nah itu yang saya curigai. Ya saya rasa Wakil Bupati Pak Dena harus mengingatkan, jangan sampai nanti Bupati diadu domba oleh masyarakat. Ya, dan syukur-syukur ini masyarakat sudah diterima oleh Wakil Bupati itu. Ya, saya rasa tidak diterima pun tidak masalah karena demo ini kan salah sasaran. Pemkab itu tidak ada urusan dengan proyek ini. Ya, urusan proyek ini adalah ke pusat. Ya, jadi sudah difasilitasi sekali, harusnya sudah cukup. Masa orang tiap minggu mempermasalahkan hal yang sama, sedangkan hal tersebut adalah tidak kewenangan dari pemerintah daerah. Syukur-syukur sudah diterima kan begitu. Ya, harusnya yang mereka demo itu sana, Kementerian Lingkungan itu dan Kehutanan datang ke sana rame-rame ke Jakarta dan demo. Kenapa dikeluarkan izin SPPL-nya mereka? Ya, itu kan dasarnya mereka membangun. Tidak ada masalah dengan lingkungan. Dan jangan lupa, sebenarnya isu daripada kesucian pura ini adalah yang terakhir yang dia pakai. Dulu terkait dengan kenapa kita membangun di zona hutan lindung. Datanglah dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup datang ke lokasi. Ternyata setelah dijelaskan, tanah itu bersertifikat atas nama Desa Hadap, bukan masuk kawasan hutan lindung.
bergeserlah sekarang kesucian pura, bukan kesucian pura di awal. Nah ini kan namanya mengada-ngada, ya. Dan mereka mengerahkan kekuatan people power. Ya tidak masalah lah, pemerintah tidak perlu takut dengan people power, karena prajuru kalau mau mengerahkan berkali-kali lipat kita bisa. Tapi kan untuk apa kita mengadu domba antara masyarakat dengan pendemo ini, kan tidak ada gunanya. Ya harusnya saran saya, mereka itu kan orang-orang, ya katanya ada orang hukum di sana, ada orang spiritual, ada yang percaya dengan Pak Wisik, bergabung jadi satu, lakukan upaya hukum terhadap investor. Atau kalau desa itu salah, gugat. Ya bisa dilaporkan ke ketua desa atau gugat secara perdata. Nah ini kan negara hukum. Yang ngapain pakai people power segala? Dan harapan saya, para penegak hukum jangan takut, harus tegas. Ya kalau demo itu anarkis ya sudah. Ya tangkap siapa korlapnya. Ya jangan lagi diberikan ruang. Ini kan negara hukum. Ya itu harapan saya.